Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop. Di sini alur cerita untuk chapter depan sudah terlihat jelas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Berat Ingatan. Judul ini mengacu pada penelitian Vegapunk yang berusaha mencari tahu berat dari ingatan milik Kuma. Nah, lanjut ke bagian cover, menunjukkan Caesar, Queen, dan Jet sedang membuat karya masing-masing. Mereka terlihat lebih tua dari cover sebelumnya. Queen sedang membuat virus yang dia tampung di wadah kaca. Caesar sedang memegang Devil Fruits buatan berwarna hitam, dan Jet sedang memegang sebuah tombak. Lanjut masuk ke bagian cerita. Di awal menunjukkan Pulau Egghead, lalu ada narasi yang mengatakan, meskipun dunia tidak menerimanya, dia tetaplah seorang wanita sejati. Keberadaannya adalah langkah awal untuk menuju kedamaian. Nah, kata-kata itu merujuk kepada Stacy yang di chapter ini akan terungkap jati dirinya. Selanjutnya, scene menunjukkan Bonnie bocah yang sedang menangis. Vegapunk jadi kasihan melihat Bonnie, tapi dia ragu-ragu untuk menghampirinya. Dan ketika Vegapunk sudah dekat, Bonnie langsung berubah wujud menjadi wanita berotot. Lalu salah satu supernova itu pun mengayunkan pipa dengan kuat. Vegapunk berhasil menghindari serangan pipa dari Bonnie. Pipa itu hanya mengenai dinding, dan dinding itu jadi hancur. Nah, kemudian Vegapunk berusaha lari sekuat tenaga, tapi jaraknya dengan Bonnie sudah terlalu dekat, dan Bonnie bisa menyentuh Vegapunk dengan ujung tongkatnya. Karena sentuhan itu, Vegapunk terkena efek kemampuan Devil Fruits-nya Bonnie. Beberapa benda berkilau muncul dari tubuh Vegapunk, dan secara perlahan ilmuwan jenius itu berubah menjadi sosok anak kecil. Vegapunk terkejut melihat usianya keluar menjadi bentuk yang berkilauan, dan dengan tubuh bocah itu tentu dia tidak bisa lari lagi dari Bonnie. Bonnie pun dengan mudah bisa menangkap Vegapunk. Sementara itu, sosok Sebo Kuma diperlihatkan sudah mulai mendaki Redland. Hal itu menarik perhatian orang-orang untuk melihat ke arah Kuma yang sedang berada di atas. Semakin tinggi Kuma mendaki, semakin besar pula angin yang menerpanya. Tapi Sebo Kuma tetap mendaki dengan tubuh yang penuh luka. Nah, kembali kepada Bonnie dan Vegapunk. Setelah berhasil menangkap ilmuwan itu, Bonnie meminta alasan mengapa Vegapunk mengubah ayahnya menjadi cyborg. Tapi Vegapunk tetap tidak mau memberitahu Bonnie, karena hal itu hanya akan membuat Bonnie semakin marah. Dan Vegapunk juga sudah berjanji kepada Kuma tidak akan menceritakan hal tersebut. Nah, setelah tidak mendapatkan informasi apapun dari Vegapunk, Bonnie menghempaskan tubuh bocah Vegapunk ke tanah, dan dia pun berjalan ke suatu tempat. Lalu di sini Bonnie seperti melihat sesuatu yang menarik. Ya, benar saja, Bonnie menemukan sebuah pintu yang bergambar logo Nikyu no Mi. Ruangan itu terkunci, tapi Bonnie bisa membuat gembok itu hancur dengan kemampuan penuaannya. Nah, setelah masuk, Bonnie melihat benda berkilauan yang berbentuk logo Nikyu no Mi. Hal itu membuat Bonnie takjub. Lalu kemudian adegan flashback dimulai. Flashback ini menunjukkan Vegapunk dan Kuma beberapa tahun lalu. Sosok Kuma diperlihatkan hanya memakai kaos dan celana santai. Dia juga tidak memakai topi dan ada dua telinga kecil berbentuk beruang di kepalanya. Lalu yang menarik di sini, tubuh Kuma dipenuhi perban. Kuma seperti mendapatkan luka-luka, mungkin akibat sebuah pertarungan. Lalu di sini Vegapunk meminta untuk meneliti ingatan Kuma menggunakan kemampuan Nikyu no Mi. Buah yang dimakan Kuma itu bisa mewujudkan benda-benda tak nyata menjadi benda nyata. Dan Vegapunk ingin mewujudkan ingatan Kuma menjadi benda nyata yang bisa dia timbang dan bisa dia teliti. Kuma terlihat kesal karena Vegapunk akan tahu isi ingatannya, tapi Vegapunk memohon kepada Kuma demi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, scene flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang dan langsung menuju ke Mariejoa.
Di sini Saibo Kuma sedang memanjat Redland dan dia pun ditembaki oleh prajurit marin. Akibatnya Kuma jadi terjatuh. Tapi tak lama kemudian Kuma kembali bangkit. Kuma membuka kedua telapak tangannya untuk melakukan perlawanan kepada para prajurit marin. Dan setelah itu Kuma kembali melihat ke atas. Sepertinya dia akan kembali memanjat Redland. Nah, lanjut kita beralih kepada Bonnie. Di sini anak Kuma itu bersiap untuk menyentuh benda bercahaya di hadapannya. Vegapunk berusaha mencegah Bonnie dan mengatakan bahwa itu hanya berisi rasa sakit Kuma. Tapi Bonnie tidak percaya. Dia berkeyakinan itu adalah ingatan ayahnya. Dan di panel terakhir tangan Bonnie hampir menyentuh benda itu, tapi belum benar-benar bersentuhan. Nah, selanjutnya di dalam lab para satelit Vegapunk mulai bersiap untuk melakukan perlawanan. Dan terlihat para Seraphim sudah berada di dalam pintu masuk lab. Vegapunk Lilith dan Vegapunk Edison bergegas untuk keluar. Lalu Franky dan Sanji juga menyusul mereka. Lanjut kita beralih ke lokasi Zoro dan Brook. Di sini kedua kru topi jerami itu sudah siap untuk bertarung. Lalu tak lama kemudian Kaku menunjukkan wujud awakening-nya. Perubahan wujudnya sih kurang lebih sama seperti Lucci yang memunculkan awan hitam di bagian pundak. Dengan percaya diri, awakening jerapah Kaku menyerang Zoro. Tapi serangan-serangan dari Kaku dapat ditahan dengan mudah. Lalu Zoro pun melakukan serangan balik yang langsung membuat Kaku terhempas ke tanah. Selanjutnya Rob Lucci memerintahkan para Seraphim untuk menyerang lab Vegapunk. Seraphim Hancock dan Seraphim Jinbe menyerang dengan tembakan laser, sementara Seraphim Mihawk menyerang dengan tebasan pedang, dan Seraphim Kuma menyerang dengan teknik Ursus Shock. Lab Vegapunk pun berguncang karena serangan itu. Usopp dan Nami terlihat panik. Selanjutnya Kaku kembali bangkit. Ya, Zoro belum menumbangkan Kaku. Lalu tanpa terduga ada seseorang yang menggigit leher Kaku. Jerapah besar itu pun jadi lemas dan akhirnya pingsan. Lucci terkejut melihat Kaku pingsan dan dia lebih terkejut lagi ketika tahu bahwa yang menggigit Kaku adalah Stacy. Nah, di sini Stacy diperlihatkan punya sayap kelelawar seperti wujud Robin di Wano. Melihat wujud Stacy itu, Lucci tampak ketakutan dan Stacy mengatakan bahwa setelah Kaku kini giliran Lucci selanjutnya. Ya, di sini terungkap bahwa Stacy adalah klon dari Miss Bakin, salah satu anggota kru bajak laut Rocks. Dan Stacy adalah produk pertama dari para ilmuwan di masa lalu, yaitu Vegapunk, Queen, Caesar, dan Judge. Oke, sampai di sini aja segmen Full Shop untuk kali ini. Jika ada tambahan saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar. Dan nantikan segmen real review dari Mimin. Oh iya, untuk infonya minggu depan tidak libur guys. Yosa, Bibin atau Hayato, terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!